agamanya, agama itu asalnya bahasa Sanskerta. Dari a dan gama. A itu tidak, gama itu rusak. Sesuatu yang mengajarkan kita dalam berkehidupan supaya tidak rusak perilakunya, tidak rusak pikirannya, tidak rusak hatinya. Nah, dalam Al-Quran, bahasanya tidak disebut dengan agama, tapi din. Ya, apa namanya? Din. La ikraha fin din, ya. Nah, ini inna dina indallahil Islam. Nah, Islam itu diperkenalkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan satu frame-nya, bingkainya. Bingkainya namanya ad-din. Jadi kalau kita masuk ke dalam bingkai itu, kita masuk ke dalam Islam. Frame-nya disebut dengan ad-din. Apa artinya ad-din? Ad-din itu artinya dasarnya punya dua makna yang paling pokok. Satu, komitmen yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, komitmen yang dipertanggungjawabkan. Ya, tulis sebentar ya. Ini asalnya. Jadi maksudnya gini, ada frame ya, namanya Islam. Terus kita putuskan masuk ke situ dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, dengan masuk ke situ, mengucapkan kalimat itu menyampaikan komitmen. Ada perjanjian yang kuat. Dan komitmen itu, kelak yang akan dipertanggungjawabkan saat pulang menghadap Allah. Itulah kenapa Allah disebut di Al-Fatihah dengan Maliki Yaumiddin. Ya, penguasa, raja, pemilik di hari komitmen itu dipertanyakan kembali. Nah, jadi nanti keislaman setiap kita akan dipertanyakan di akhirat. Itu yang kita sebut dengan hisab. Tadi kan baca surat Ar-Rahman kan? Ya, di antara turunannya kan ada tentang hisab. Ya, satu saat kita memahami bahwa semua kita ini akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku yang kita tampilkan dalam hidup ketika kita masuk dalam frame Islam. Komitmennya apa tuh? Masuk ke situ, berkomitmen, komitmen itulah yang kelak akan ditanya saat kembali ke akhirat. Dan nanti pendahuluannya saat masuk alam kubur. Makanya berlatih setiap kali sholat itu disebutkan kalimat ini. Frame masuk Islam itu kan frame-nya syahadat. Makanya ada 5 pilar keislaman. Pilar yang paling awalnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat pertama di alam kubur, pertanyaan malaikat itu Munkar dan Nakir. Pertanyaan pertamanya, man rabbuka. Ya, gak usah diapalin dari sekarang. Itu akan otomatis. Ya, itu bukan kalimat zikir habis sholat man rabbuka, gak usah. Itu otomatis nanti kalau sudah ada di frame itu nanti akan keluar. Dan nanti kalimat fitrahnya keluar ketika di sakaratul maut. Akan keluar itu. Nah, nanti cara melatih ini itulah yang akan kita bahas turunannya ke bawah sampai ketemu sholat. Ya, sampai sini jelas nggak? Oke. Jadi ketika saya, Anda, kita memutuskan untuk masuk Islam, artinya kita punya komitmen yang akan dipertanggungjawabkan, ditanya saat kembali kepada Allah kelak. Jelas di sini? Oke.